Sel, Marcel, Marcel, syuting. Ya, Ki, Ki. Yeay, ketipu. Selamat datang di Ngoceh. bersama kami dua PPKM. Pemuda-pemudi kesayangan masyarakat. Gimana lagi kalau bukan di Ngoceh. Ya, sebelum kita masuk ke dalam segmen-segmen, kita pengen kasih tahu dulu kamu harus siapkan diri. Karena ini adalah acara yang paling kocak, yang paling terbaik, yang bisa membuat kamu tertawa membahana. Betul sekali, dan kita akan berikan berita-berita unik yang menggelitik saluran peristaltik. Betul sekali, tik. Gotik. Pokoknya kita ada di segmen Harta, Tarta, Berita. Berita pertama datang dari mana, Sel? Jadi seorang wanita di Tiongkok mengaku tidak pernah tidur selama 40 tahun. Meski tidak tidur selama 4 dekade, Li Zhangying tidak merasa lelah ataupun mengantuk. Dan sejumlah media di Tiongkok mewartakan pengakuan Li dikonfirmasi oleh suami dan tetangga. Berarti berita itu benar, dan juga Li itu mengaku terakhir kali ia tidur pada saat berusia 5 tahun. Dan sejak saat itu ia tak pernah merasa mengantuk. Bahkan menurut sang suami, Li sudah mencari bantuan medis mengenai kondisinya tersebut. Namun para dokter tidak pernah menemukan sesuatu yang mencurigakan. Hingga akhirnya Li mengunjungi pusat medis di Beijing. Dan akhirnya misteri ini terungkap. Kata tim dokter di sana yang sudah menggunakan sensor canggih untuk memantau otak Li selama 48 jam. Hasilnya pemeriksaan menunjukkan bahwa sebenarnya Li tertidur. Namun dia tidak dengan mata tertutup. Jadi sebenarnya Li ini tidur saat terjaga. Dia tidur, jadi tapi beberapa saraf dan juga organ Li masih aktif. Sehingga matanya melek. Wow, Li ini 11-12 sama ikan mas koki. Kan melek. Iya, Glenn kagetin kayak gitu. Dan Mas Koki ya. Iya. Ya ampun, Kak Kali keren banget loh. Tapi kasihan ya Sel, dia gak pernah bisa mimpi loh. Gak pernah Dia ngigo. mimpi tapi melek. Coba. Ceritanya mimpi kehujanan. Mimpi kedinginan. Oh sama? Iya, kan hujan sama dingin sama. Nah, itu kasus dari yang pertama. Betul. Yang kedua. Kebalikannya. Kalau tadi susah tidur, kalau ada pria tidur 300 hari dalam setahun. Nah, ini adalah seorang pria bernama Purharam dari distrik Nagaur, India. Tertidur 300 hari dari 365 hari dalam setahun. Purharam didiagnosis mengalami eksis hipersomnia atau kondisi yang membuat seseorang merasa mengantuk berlebihan pada siang hari. Saking lamanya ia tertidur, keluarganya sampai harus memandikan dan memberinya makan dalam keadaan dia tidur. Aduh, kok bisa orang makan dalam keadaan tidur ya? Iya, bener. Gimana ya? Kita makan dalam keadaan tidurnya keselak ya? Keselak harusnya kan. Nah, apa kata keluarganya, Sel? Jadi menurut keterangan keluarganya, Purharam tertidur selama lebih dari 7 sampai 8 hari. Namun seiring waktu berlalu, keadaan tersebut semakin memburuk, Ki. Jadi Bapak Purharam ini bisa tertidur selama 25 hari berturut-turut. Begitu ia tidur siang. Semenjak saat itu, Bapak Purharam tidak boleh tidur siang. Jadinya? Tidur malam. Iya, tapi kan dia gak bangun-bangun. Iya, tidur malam tapi 80 hari. Ya ampun. Sama aja. Jadi kelainan tidur saudara Purharam ini mempengaruhi kesejahteraan keluarganya. Ya benar. Betul. Bagaimana caranya dia bekerja? Iya. Kalau dia tidur Terus. Bahkan yang bikin sedih, Sel, dia cuma buka tokonya 5 hari dalam sebulan. 25 harinya dia tidur. Serius. Iya, Dan makanya. katanya ketika dia buka toko, itu yang ditunggu-tunggu oleh warga. Akhirnya Bapak bangun ya. Udah bangun. Akhirnya datang juga perkara. Jadi pas waktu dia bangun kayak ada selebriti. Biar gitu. Dia tidur lagi. Itu di India. Iya. Di Indonesia juga ada, Sel. Wow. Namanya Ibu Siti Raisa Miranda alias Eca. Oh, ternyata dia masih remaja. Sebentar. Iya. Ini Eca dari mananya? Siti Raisa Miranda. Raisa ya? Iya, Raisa, Raisa ya? Oke. Eca. Ya. Jadi ternyata
Remaja berusia 17 tahun ini asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan berulang kali tidur dalam waktu yang lama. Pada April 2021 lalu, ia tertidur selama 9 hari berturut-turut. Dan pada tahun 2017, dia pernah tertidur selama 13 hari. Ya, dan Echa didiagnosa memiliki gangguan tidur yang disebut sindrom putri tidur. Selama 9 hari Echa terlelap. Mulyadi, sang ayah, menjelaskan bahwa Echa masih melakukan aktivitas mengunyah dan buang air kecil meskipun dalam mata terpejam. Wow. Waduh, bener berarti dia nggak keselak kan ya? Hebat sih. Sleeping Beauty Syndrome. Wah, berharap bangun-bangun ada pangeran datang. Dan juga April lalu nih 2021. Ya. Ke-13 kalinya Echa tertidur dalam waktu yang sangat lama. Wow. Pada tidur panjang terakhirnya, Echa sempat mengalami kejang dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ansari Saleh Banjarmasin. Setelah menjalani pemeriksaan, hasilnya menunjukkan tidak ada penyakit. Dan pada hari ketiga, Echa pun kembali ke rumahnya dan tidur lagi. Waduh, tidur lagi. Echa nggak ada penyakit, oh iya Pak. Iya. Balik tidur lagi. Tidur lagi. Gitu dong. Kayak main ke rumah temen. Bener. Gue rasa Echa kayaknya kerasukan setan tidur. Iya ada. Kan ada setan budek. Bener. Ada setan apa lagi? Setan tidur. Harus satu dulu apa gitu lo mikir lo maksudnya gitu. Yaudah. Ya, ada Mau setan apa? Terserah. Ada setan Suster budek. ngesot. Oke, baik. Lah apa sih Ki? Apa yang salah sih? Lu ngantuk ya? Enggak. Ngantuk. Dikit. Ya udah, kalau lu ngantuk gua kasih tahu nih ada kelakuan orang-orang saat mengantuk dan cara menahannya seperti apa. Oh, serius? Kita lihat ini videonya. Lahir. Gua jamin pas bangun langsung seger. Iya, Waduh, kasihan banget ya nahan ngantuk sampai jatuh Iya loh. itu kalau nggak ada yang pegang kepalanya gimana ya? Iya. Jauh Kok banget. bisa sih lagi cukur? Tapi emang enak sih kalau dipegang kepala tuh jadi ngantuk. Sama Iya. kayak waktu gue dipegang sama mantan pacar gue Reza Rahadian. Baunya tuh pengen tidur mulu gitu loh. Halo. Ini dia video saya dipegang Reza Rahadian. Ki bangun. Tidur lu terlalu miring. Bangun. Oke, ada lagi Sel. Ini video selanjutnya. Jadi kelakuan anak-anak pada saat mengaji ini nggak kalah lucunya. Diganjel Saking peci. ngantuknya, matanya sampai diganjel peci. Digangguin temennya udah nggak ngaruh. Emang udah butuh kasur. Ini bocah emang butuh kasur. Aduh. Tapi kalau gua dulu pernah kayak gitu pura-pura ngantuk. Karena kalau ditodong hafalan gua belum hafal. Oh. Ngantuk. Ngantuk pura-pura Ya, ngantuk. pas bangunin Ki. Oh langsung aing sana. Dibacain doa. Nggak jadi ngaji. Nah itu di Indonesia, kita next ke negeri jiran Malaysia. Yap. Ini ada video menceritakan sopir taksi di Malaysia yang putus asa membangunkan penumpangnya yang tertidur pulas. Sang supir sampai mengguncang-guncangkan badannya namun si penumpang tak bergeming. Selang beberapa lama, sopir pun menyerah dan menelpon polisi setempat untuk meminta bantuan. Dan polisi pun tiba, akhirnya polisinya yang tidur. Enggak Ya enggak dong. Dan memeriksa isi dompet penumpang untuk melihat alamatnya. Dan polisi pun akhirnya mengantarkan penumpang ke alamat rumahnya. Dan lucunya si penumpang masih dalam keadaan tertidur pulas. Aduh ini modus gak sih dia nggak bisa bayar ya? Nah tuh bangun. Tapi bangun set. Tidur lagi. Ih serem sih. Waduh. Kalau begitu sih serem sih Ki. Tapi ya, ini masih mending loh. Apa namanya supirnya punya inisiatif buat lapor polisi. Iya. Supaya takutnya nanti kan kalau dia berbuat yang lebih lanjut takutnya salah ya kan. Lapor ke polisi, dianterin pulang. Itu kalau luar negeri takutnya kalau ada supir-supir yang iseng ya kan. Tidurnya nggak bisa bangun nih. Dilihat dompetnya alamatnya kan dibawa keliling. Ke Semanggi ya kan, ke Ragunan. Hampir bangunin, "Bang, harga lu 2 juta." Tiba-tiba 2 juta. Habis ngeliat, waduh tidur lagi. Karena bayar. Tidur mulu ya. Ya memang ini adalah segmen ngantuk ya. Ini bukan ngoceh, segmen ngantuk. Semuanya tidur. Semua beritanya tidur. Dan kita mudah-mudahan berharap kamu yang di rumah jangan ngantuk. Jangan dong. Karena kalau kamu ngantuk, hei rezeki kita juga nguap. Rezeki kita Kalian juga jangan ngantuk, biar kita aja yang ngantuk. Ush, Ki, bangun Ki. Bagus. Ya udah guys, kalau kita mau tidur dulu, Weh, tapi kan jangan kemana-mana. bangunin dulu dong. Mudah-mudahan kamu jangan kemana-mana ya teman-teman. Soalnya kita akan balik lagi di
ngoceh.